tidak gampang kita menjamaikan dua hal yang taaruf. Nah ini, karena la ta'ata li makhluqin li makhluqin khaliq. Loh kenapa? Kok ada yang diambil? Itu ada berbagai macam. Mungkin karena menguji pada orang tuanya. Nah, menguji kepada orang tuanya. Kedua mungkin dia itu punya memang punya amaliyah yang berbeda dengan yang lain, tapi nanti di akhirnya juga akan mungkin husnul khotimah. Tapi kita jangan marah karena dia sebagai putra Rasul, jangan marah karena dia orang ahli maksiat, jangan. Tapi kita marah karena diperintahkan, hanya itu saja. Seperti guru itu, santrinya disuruh berdiri. Jangan sampai karena nafsu kita marah pada dia karena tidak belajar. Enggak. Kita tertawa di dalam hati. Ini hanya mendidik, kira-kira mendidik. Sebenarnya saya tidak marah, tapi sayang kepada kamu supaya kamu berhenti bagaimana. Ini yang kadang-kadang kita kebablasan. Kalau memang sudah bersamaan dikatakan mendukung, kalau sudah tidak bersamaan dikatakan tidak mendukung. Ya, semacam itu biasanya kan. Nah, kita itu salah kaprah. Nah, untuk mitos atau hal-hal yang berlaku di masyarakat yang membedakan yang perlu kita ketahui, maka perlu kita kenalkan. Siapapun harus kita hormati, apalagi bid'atul Rasul yang disampaikan bid'atul Rasul di situ hanya Fatimah. Inna Fatimata Abdul wa inna Fatimata bid'atun mini. Dan tentunya keturunannya. Nah, tapi min haitsuzat dari fitur tidak. Ini seperti yang sering kita juga kesulitan tentang mengupas sejarah antara Bani Umayyah yaitu Muawiyah dengan Dzurriyyatul Rasul, sehingga kita nggak berani untuk menyalahkan. Dalam sikap kita anggap itu salah, tapi kita jangan sekali-kali membenci. Nah, salah dengan istiad mungkin diampuni oleh Allah, dia orang baik, dan itu tentunya. Tapi dalam sikap itu jelas salah karena melanggar hukum. Kita nggak boleh mendukungnya, tapi jangan menyakiti, jangan membenci. Nggak boleh membenci kepada satu sahabat pun. Kalau kita tidak bahas dalam hal itu, nggak menilai, sejarah akan mati. Pembuktian sejarah harus jelas. Dan ini kadang orang nggak berani kritisi kepada Muawiyah, kritis, tapi bukan kita benci. Ini yang penting kita ketahui. Kalau misalnya digabungkan dengan ayat qala wa min dzurriyyati qala la yanalu hadil zalimin, bagaimana ya? Nah, ya memang dalam masyarakat itu layanan tidak pernah itu nanti ada jaminan. Memang semua dzurriyyah yang walaupun jelek bagaimanapun itu jadi husnul khotimah, ada jaminannya di sana. Makanya kita harus menghormatilah, kita belum dan tentu. Nah, tapi bedakan itu min haitsuzat, kita harus hormati karena itu dzurriyyahnya Rasul. Tapi perbuatannya ketika waktu ini tidak cocok, jangan kita ikuti. Kenapa? Karena dalam masalah aturan syariat ada tersendiri. Alaika bisyaratil adzam. Kalau nggak bisa alaika bisyaratil adzam, ya yang pertama ya apa itu pasal ala dzikri. Kalau nggak bisa pasal ala dzikri, nggak pertama ada dari aktivi. Kalau tidak bisa pasal ala dzikri, kalau tidak bisa pasal ala dzikri, alaika bisyaratil adzam. Kalau sama tidak perlu maka ya satu ajro muhtadin kan rencananya ke sana. Namun kami ingin menanyakan referensi seperti yang ditampilkan dalam tafsir Razi, di mana memang sudah sesuai dengan rumusan awal, baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan, tetap minat itu ikromnya harus disahkan. Hanya saja di kelanjutan
betul. Itu Sayyidina Ali dan Mu'adzan dari Fatimah. Yang ingin kami tanyakan, apakah memang ada kekhususan dalam mimbar ikram ketika melalui jalur besar dengan yang jalur itu, dan kemudian teknis dimasuki takdirnya itu kira-kira seperti apa? Jadi dimasuki takdir itu min khasuna, karena itu duriannya Rasul. Nah, kita karena itu durian, makanya seperti saya sampaikan tadi, kalau sampean jadi santrinya kiai, terus disuruh mendidik ya putrinya putranya kiai, dan dipesan siapapun harus kamu pukul, siapapun harus kamu marahi kalau memang salah. Tentu kau harus membedakan antara putra kiai dengan selain putra kiai. Saya marah, ini hanya kan diperintahkan ayahmu saya bukan marah pada kamu. Itu yang dimaksud masjidut takdim. Makanya dari sisi perbuatannya saya nggak sepakat kamu, tapi dalam lainnya ya tetap kita hormati, kita kasih sedekah, kita apa kan ya, karena itu dunia. Tapi dalam belajar ya jangan, itu nanti pembodohan. Karena apa? Saya ditugasi dari ayahmu seperti ini. Kalau saya tidak laksanakan, saya tidak taat kepada ayahmu. Tapi kamu tetap Gus saya, tetap lora saya harus saya hormati. Kalau saya punya apa-apa tentu saya kasih, beda dengan yang lain. Saya mencintai juga beda dengan mencintai yang lain. Saya hormati beda dengan penghormatan yang lain selain dalam urusan perbuatan. Makanya sudah saya sampaikan tadi, kita itu kadang sangat sulit untuk membedakan antara aridi dengan yang apa itu namanya yang jati. Aridi dan jati. Orang kafir min hasil aridi kita nggak suka, tapi min hasil jati tetap kita cintai karena belum tentu dia itu selamanya kafir. Intinya Sayyidina Umar dihina-hina, dicemooh ketika dia tidak Islam, tapi ketika masuk Islam melebihi dari semua umat Muhammad selain Abu Bakar. Jadi gitu. Yang sulit sekali ini yang kita tidak bisa, mungkin masalah dakikoh di Bimasjid Jami Hasilan. Di masjid Jami Hasilan, tapi tidak menghaisul hari pun kita hanya sekedar karena perintah, bukan karena nafsu. Makanya sulit sekali membedakan antara amal ma'ruf yang memang tekanannya perintah syariat dengan karena kepentingan, dengan karena nafsu. Sulit sekali. Makanya ketika Sayyidina Ali akan membunuh kepada orang kafir, ceritanya panjang. Kemudian pedang apa itu namanya? Ketika dia ditanya, mana kaya? Siapa yang menolong engkau? Dia malah meludahi pada Sayyidina Ali. Setelahnya meludahi, Sayyidina Ali meninggalkan. Ditanya, kenapa kau tidak jadi membunuh saya? Kalau saya tak ditulis lagi matilah, tapi karena kamu meludahi saya marah. Kalau saya marah, berarti kalau saya membunuh kamu karena marah, neraka. Coba bedakan. Jadi kalau karena kamu meludahi saya, berarti kalau saya membunuh kamu karena marah. Kalau ludahi, berarti nafsu foto. Bisa foto dosa. Apa yang bisa kita lihat. Makanya semua dzurriyyah baik itu dari Ali, dan Fatimah dan Ali, ini tidak ada keterangan harus dari laki-laki atau dari perempuan saja. Itu laki-laki saja, semuanya sama. Masjidil Ihram, walaupun beda di dalam masalah Anfal, beda di dalam masalah ghanimah, beda di dalam masalah apa itu namanya zakat. Itu bedanya dengan itu. Ya karena tadi itu disebutkan apa itu namanya dalam surah Ihram, baik dari jalur laki-laki, jalur perempuan wajib kita hormati, wajib hormati sebagaimana ibarat itu tidak jelas. Dan itu pun juga keturunan Fatimah dan keturunan Sayyidina
kali walaupun perempuan. Nah, karena apa? Karena melihat besarnya cahaya dari Rasulullah tetap tidak harus hormat. Walaupun min haitsul fiqhu tetap yang dianggap dzurriyyah, yang kemudian kufur dan tidak, ini urusannya min jihadil a. Nah, makanya Alawiyah menggunakan yang semacam itu dan menggunakan yang sore-sore, yang semu-semu tidak. Itu ya silahkanlah, urusan subjektif pada beliau. Ini penting, takzim kita kepada dzurriyyah bukan karena min haitsul dzurriyyah, karena takzim kepada Rasulullah. Ingat, ini ingat, sama takzim kepada habaib bukan karena habaib, tapi min haitsul karena takzim kepada orang Tuhan. Kita takzim kepada Rasulullah. Ini paling penting tadi diarani mahabbah lillah, ghadab lillah. Saya cinta kepada kau karena saya karena mencintai kepada mbahmu. Bukan karena Zatiah muda, tapi karena cinta pada mbahmu, sedangkan kamu keturunannya mbahmu ya dengan harus saya cintai. Ini yang penting. Tapi yang jelas dari dzurriyyahnya Rasul itu ada masyiatul takrim. Siapa? Tidak hanya perempuan, laki-laki saja, tapi aulad dan banin dan anak. Itu betul kok saya nggak melihat tapi malah secara nalar jadi memang kalau cucu saya dari wanita saya juga suka. Mila sama dengan sukanya dari laki-laki. Jelas. Saya kembali. Ada yang perlu kami tanyakan. Ini terkait tadi bahwasanya kita cinta kepada itu dengan menimbang bahwasanya cinta kepada Rasulullah. Iya. Kami yang perlu ingin kami tanyakan kepada sisi ini ada tentang penjelasan bahwasanya dzurriyyah itu memiliki syarat. Artinya ketika memiliki syarat, kita memuliakannya itu dari segi habaibnya ada dan juga dari segi dia adalah keturunan. Nah, iya karena orang tuanya kan. Kita memandang takdim kepada habaib itu bukan hanya sekedar apa karena memandang Rasulullah, tapi dia memiliki syaraf seorang habaib. Syarafnya itu karena Rasulullah. Yang perlu kami tanyakan apakah bukan hanya itu beda? Artinya tidak yang syarafnya itu karena kanjeng Nabi. Iya makanya sampai kenapa diperintahkan cinta kepada habaib? Karena diperintahkan cinta kepada Nabi Muhammad dan dia punya keturunan Nabi Muhammad. Makanya karena cinta Nabi Muhammad harus cinta kepada habaib. Kenapa? Ada syaraf dari Nabi Muhammad, ada kemuliaan dari Nabi Muhammad. Syaraf bin nasab. Nah ini syaraf bin nasab. Ada kata tidak, ya tidak. Kenapa dipermasalahkan? Saya cuma ingin tarik dari pertanyaan sehingga nanti soal keempat kita kaitannya tidak ada skripsi. Kalau tidak skripsi kan ada bahasa guru dari Rasulullah itu adalah seorang di antara yang lain. Yang ingin kami tanyakan dan yang ingin kami tarik dari ibarat Manhajus Salih yang mungkin dari Fatawi hadisnya karakter mengajar. Dalam Manhajus Salih itu ada dua bahasa. Pertama, timbul pertanyaan apakah yang didahulukan adalah syarafun nasabnya? Apakah nanti guru yang statusnya adalah orang yang mengajar kita itu juga dimuliakan? Nah, dalam tarjihan Fatawi hadisnya mengajar mengatakan syarafun nasab. Tasawufnya begini. Untuk syarafun nasab, kalau saya kan ada dalam khilafah ulama yang menggunakan syarafun
Ini guru biasa, ini murabi juga. Yang didahulukan yang mana? Kalau Imam Ghazali kan hanya membahas, oh kalau syarah ini dengan syarah dasar yang digunakan syarah dasar tidak saja. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau seandainya dua instruksi berbeda, satu adalah syarah dasar dalam artian ilalah ini, satunya guru al-murabi. Nah, ini kita didahulukan yang mana? Apakah dia syarah dasarnya? Apakah guru yang kita yang kecil terbaik? Apakah ini yang ingin kami sampaikan? Ini kita berbicara sudah dialog, sudah dengar dari soal. Kita jawab apa? Kita teruskan jawaban apa? Kita putuskan itu tidak masalah. Yang jelas kalau zaman akan doa dalam bidang apa? Disuruh habaib, kalau disuruh guru dalam bidang apa? Keahliannya beda enggak? Kalau di dalam urusan agama yang ahli itu kiainya, ya sudah kiainya. Nah, tapi hormatnya tetap. Nah, itu sama lihat dalam sisi apanya. Nah, makanya kalau kemuliaannya kan itu kemuliaannya beda. Kita muliakannya bukan karena ilmunya, tapi di dalam hal ini guru memerintahkan dalam masalah apa kan betul. Nah, saya itu dengan sholat dan seterusnya, yo mestinya yang pakai gurunya ya seperti itu. Jangan kau usah baca. Saya menghormati habaib tapi gak urusan dalam masalah ilmu. Saya masalah ilmu tidak. Nah ini yang kadang kamu kesulitan juga akhirnya meremehkan. Jangan. Kita tetap menghormati. Seperti namanya kita tetap mengatakan Muawiyah sikapnya itu Muawiyah salah kalau memang betul. Tapi kita tetap menghormati, jangan sampai menyakiti atau mengolok-olok yang sebenarnya kemuliaan itu tidak boleh diperhatikan. Contoh seperti ini, ada orang hafidhul Quran tapi tidak ngerti fikih. Ada orang yang fikih tidak hafidhul Quran, lebih baik mana? Kita bodoh ahli. Orang hafal Quran senajan nggak ngerti fikih lebih baik daripada saya nggak hafal walaupun ngalim fikih. Orang ngalim fikih walaupun nggak hafal Quran lebih baik daripada saya nggak ngalim fikih walaupun hafal Quran. Itu aja sendiri-sendiri nggak bisa kita seperti matematika. Kalau sama belajar pakai matematika nanti kejelungup. Lalu urusan masalah ini seperti Fatilah jamaah itu betul-betul surbanan 70. Nah, kalau lebih baik kita surbanan daripada jamaah nggak bisa. Ini bukan urusan matematika, betul. Surbanan itu hadisnya 70 derajat, tapi jamaahnya 25 dan 27 derajat. Boleh kita pakai matematika kan lebih baik kita surbanan nggak usah jamaah lebih baik. Enggak bisa. Ngederannya orang yang berjamaah walaupun dan surbanan lebih baik daripada yang berjamaah walaupun orang yang berjamaah tidak tahu yang berjamaah dengan tidak surbanan walaupun tidak surbanan lebih baik daripada yang tidak jamaah walaupun surbanan. Orang yang berjamaah, orang yang bersurban itu lebih baik daripada yang tidak bersurban walaupun yang jamaah lebih baik daripada yang tidak bersurban walaupun berjamaah. Jamaahnya beda. Tapi orang konfederasi sih nggak bisa, karena kemuliaannya itu beda. Maksudnya, nah mulai kalau coba disuruh, ya ditelah suruhnya apa masalah apa kan gitu lah. Toat masalah apa kan gitu lah. Nah, itu masalah istihadi gitu kan. Baru kalau nanti itu urusan apa itu kita memberikan sesuatu, mensedekahkan. Nah, ini mestinya ya kalau memang sudah sama-sama akhlas, baru nanti itu masih berkira. Tapi aslinya tidak karena habaib, tapi harus ada yang akhlas. Karena Abdul Sedekah ma ihtajahul al-tasodah ilaih dalam apa yang tersuke. Ya kita tetap lebih baik pada orang yang melarang walaupun bukan apa nanti wanita sudah berjalan nek ngono sampai memuliakan orang yang tidak habaib ya bukan
itu yang membutuhkan lebih baik karena dalil yang lain. Ini nggak bisa bilang. Makanya bukan saya tidak menghormati apa itu tetap masih diliktom min khaisudzat, tapi min khaisul arif tetap kitab yang talibu bil ashkhas. Kalau masalah min khaisul awari saya kembalikan. Sudah ditanya, tidak perlu disimpulkan lagi. Kesimpulannya, kalau min khaisul iqam harus kita semua dimuliakan, tapi itu dari jalur laki-laki ataupun dari jalur perempuan. Kalau min khaisul amal, maka kalau tidak baik, tidak sesuai dengan manhaj salafnya, kita tidak boleh ikut, cuma menghormati saja. Kalau sudah disebutkan, ini sekarang soalnya ini cukup balik atas membentuk bisa kalau mereka punya mohon dikasih oke monggo Enggak ya, jangan etiqatul covid wal mukbit. Keren ya. Oke, bentar lah. Sudahlah, apa Fatihah saja kok. Alasan, sudahlah. Bentar pun, alasan pun. Wong Fatihah saja ya. Monggo. Bukan ya. Mudah-mudahan apa yang kita rumuskan bukan berdasarkan nafsu, tapi memang berdasarkan objektif bagaimana dalil yang ada dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Al-Fatihah.